yang mengatur perilaku seseorang dalam perlakuan sehari-hari. Contohnya? Contoh, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu orang lain, berbicara dengan sopan dan santun, menggunakan bahasa yang baik dan benar, orang tua, guru dan orang yang Bagus, sudah. Bagus dari dulu tangan untuk temannya. Tangan dulu. Kita berlaku kepada misal kepada orang tua. Misal memanggil nama kakek itu dengan kakek itu ayah dari ayah kita itu kakek. Misal memanggil nenek. Jangan kalau kita memanggil kakek itu, oi, Shanu. Jangan Nona. Panggilnya kakek atau daku. Itu ciri-ciri dari norma kesopanan. Kalau untuk norma hukum, tadi siapa? Apa itu norma hukum? merupakan aturan resmi yang dibuat oleh negara dan bersifat memaksa dengan saksi yang tegas bagi pelanggarannya. Nah, contohnya apa? Misal, tidak bersifat membuat kegaduhan, tidak memaksa kehendak kita pada orang lain, mengembalikan dompet yang bukan di dalam tempat kita, terus mengajarkan orang dengan jujur, orang-orang yang kesulitan. tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Lanjut, norma hukum. Apa itu norma hukum? Kesusilaan sama itu tadi ya? Kesusilaan. Norma kesusilaan apa nak? Apa contohnya? Contohnya apa nak? Contoh norma kesusilaan. Contohnya tidak mengejek agama orang lain, menghindari candaan-candaan atau membuli. Tidak boleh itu. Menghargai dan menghormati. Misal antar guru, antar teman, itu dari ciri kesusilaan. Baiklah. Tadi apa pengertian dari apa yang dimaksud dengan atau berikan contoh? Apa tadi? Rukun hidup rukun di rumah, di masyarakat dan di sekolah. Kalau untuk di rumah, tadi kamu mana? Yang di rumah ada ibu? Ibu kalau di rumah ada ibu, ada ayah, ada kakek. Apa kerja kita? Saling menolong, saling. Misal ayah memberi makan, ibu memasak nasi. Itu ciri-ciri dari hidup rukun, saling membantu dan menolong, saling menghargai. Kalau untuk yang di sekolah, ada siapa aja? Ada teman-teman, ada guru, ada satpam, ada kantin, ada kepala sekolah, ada penjaga perpustakaan, ada pengurus sekolah. Nah, kalau kita saling menghargai, kalau untuk cleaning service, kalau anak-anak buang sampah pada rumahnya itu termasuk
dengarkan dulu. Jadi tujuan pelajaran untuk kelas 2 tadi kalian sudah bisa memahami apa itu permintaan maaf.